Assalamualaikum, selamat pagi A dan Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Kembali berjumpa lagi dengan Bu Irna. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran agama Islam, yaitu PAI. Ayo A dan Teteh yang sudah mempersiapkan buku pendamping PAI-nya, boleh dibuka halaman 90. Nah, di halaman 90 kita akan mempelajari materi bab 10, yaitu bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri, Bu Irna akan menceritakan terlebih dahulu tentang dua orang bersaudara. Nah, di sini ada yang bernama Hamid dan Hamidah. Hamid dan Hamidah adalah dua orang bersaudara. Hamid adalah kakak Hamidah. Hamid duduk di kelas 2 sekolah dasar. Hamidah duduk di kelas 1 sekolah dasar. Hamid sangat sayang kepada adiknya. Mereka pergi dan pulang sekolah bersama-sama. Hamid menuntun adiknya bila menyeberang jalan. Ia menjaga adiknya dengan kasih sayang. Hamid tidak pernah curang pada adiknya. Ia berbagi dengan adiknya apabila orang tuanya memberikan makanan. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka saling memaafkan apabila terjadi salah paham. Ibu dan ayah mereka sangat cinta dan sayang kepada mereka. Hamidah juga bersyukur punya kakak yang baik. Hamidah percaya diri dan jujur seperti Hamid. Nah, itu salah satu cerita tentang Hamid dan Hamidah itu sudah berperilaku jujur, pemaaf, bersyukur, dan percaya diri. Nah, berikutnya A dan Teteh boleh membuka bukunya halaman 90. Bu Irna akan menjelaskan pengertian tentang bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Untuk yang pertama, Bu Irna akan menjelaskan tentang bersyukur. Bu, apa sih itu bersyukur? Bersyukur itu adalah ketika AA atau Teteh diberi bantuan oleh orang lain, harus bersyukur kepada Allah. AA dan Teteh juga harus berterima kasih kepada orang yang telah membantu AA dan Teteh. Nikmat Allah itu sangat banyak. Kita diberi tubuh yang sehat dan anggota badan yang lengkap. Kita diberi mata untuk melihat, diberikan tangan untuk memegang. Kita diberikan makanan dan minuman. Kita diberikan kesempatan untuk sekolah, diberikan orang tua dan keluarga serta teman. Itu semua adalah nikmat dari Allah dan kita harus bersyukur. Nah, salah satu cara bersyukur kepada Allah yaitu dengan cara kita mengucap Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, jadi setelah AA dan Teteh dibantu oleh orang lain atau dibantu oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, nah, AA dan Teteh bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Salah satunya yaitu dengan cara mengucap Alhamdulillah. Tunjukkan bersyukurmu dengan rajin belajar, rajin beribadah, dan rajin membantu. Nah, tadi kita cara mengucap syukur kepada Allah yaitu dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Nah, selain mengucapkan, kita harus berperilaku tanda bersyukur kepada Allah itu, Ibu, kita harus bagaimana? Karena Allah itu sudah sangat sayang, sudah sangat baik kepada kita. Nah, yaitu dengan cara
rajin belajar, rajin beribadah, dan rajin membantu orang lain. Jika kita rajin membantu orang lain pasti senang. Kalau orang lain senang, Allah pun senang. Terus kalau kita rajin belajar, rajin beribadah, Allah pun senang. Nah, itu salah satu cara bersyukur. Nah, ya, itu contohnya. Contoh yang dimaksud bersyukur. Nah, jadi sekali lagi Bu Irna ulangi. Ketika kita dibantu oleh orang lain, kita harus bersyukur sama Allah terlebih dahulu. Karena alhamdulillah orang lain sudah mau nih membantu kita. Nah, yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillah, kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita, karena dia sudah berbaik hati mau membantu kita. Oke, berikutnya yaitu tentang pemaaf. Nah, di sini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah manusia sempurna. Ia memiliki sikap dan sifat terpuji yang wajib dicontoh. Salah satunya adalah pemaaf. Nabi Muhammad ketika mendakwah Islam, Nabi Muhammad dihina. Nabi Muhammad bahkan dilempari kotoran oleh orang kafir. Nabi Muhammad pernah dilempari batu hingga terluka. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah merasa dendam. Nabi Muhammad memaafkan mereka. Nabi Muhammad justru mendoakan agar orang-orang itu sadar. Orang-orang kafir yang semula memusuhi Nabi Muhammad akhirnya menjadi sahabat pembela Nabi. Nah, kita harus berperilaku pemaaf seperti Nabi Muhammad. Memaafkan kesalahan saudara atau teman kita, harus mudah berjabat tangan, berdamai dengan tulus. Contohnya nih, sekarang Bu Irna mau ngasih contoh pemaaf. Tadi salah satunya sudah dicontohkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika berdakwah, meskipun Nabi Muhammad dihina, dilempari batu, dilempari kotoran, tapi Nabi Muhammad tidak marah, bahkan tidak dendam. Malahan Nabi Muhammad mendoakan supaya mereka itu sadar bahwa perilaku yang mereka lakukan itu tidak baik. Nah, setelah mereka sadar, mereka malah menjadi sahabat Nabi Muhammad, pembela Nabi. Nah, sekarang Bu Irna mau mencontohkan nih, contoh pemaaf. Misalkan nih, Aa dan Teteh itu lagi bermain sama teman-teman. Tiba-tiba Aa dan Teteh terjatuh, terdorong sama teman kita. Padahal teman kita itu tidak sengaja, karena lagi main lari-larian, tersandung, kena ke kita kedorong, kitanya jatuh. Nah, kita tidak harus jadi marah, apalagi sampai dendam, tidak. Nah, teman kita kan langsung meminta maaf, maafkan aku ya, aku tidak sengaja. Aku tadi lagi lari-lari, aku tersandung batu, jadi aku nabrak kamu, makanya kamu jatuh. Nah, kan teman kita itu sudah minta maaf. Nah, kita tidak harus jadi marah-marah. Kalau ada teman kita yang sudah meminta maaf, kita boleh memaafkan. Iya, memang kalau terjatuh itu sakit, kaget misalkan, bahkan bisa sampai sakit atau terluka misalkan. Iya, tidak apa-apa, kan teman kitanya sudah meminta maaf, kita boleh memaafkan, ya kan, karena itu tidak sengaja. Kalaupun itu teman kita disengaja, misalkan lagi bercandain kita tidak harus marah, kita kasih tahu aja bahwa perilaku yang teman-teman kita lakukan itu tidak baik, dan kita doakan. Sama seperti Nabi Muhammad tadi mendoakan orang-orang kafir supaya mereka sadar. Nah, kita juga boleh mendoakan teman-teman kita
supaya sadar tidak berperilaku seenaknya menyakiti orang lain. Nah, itu salah satu contoh pemaaf. Berikutnya, yang ketiga adalah jujur. Nah, di sini sifat jujur juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nah, di sini jujur merupakan penerapan sifat sidik Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad itu memiliki sifat sidik yang artinya itu jujur. Nabi Muhammad sejak kecil sudah menunjukkan perilaku jujur. Nabi Muhammad pernah ikut berdagang bersama pamannya sampai ke negeri Syam. Nabi Muhammad selalu berkata jujur ketika berdagang. Ia tidak pernah menipu dan tidak pernah berbohong. Dengan perilaku jujurnya, Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Nah, karena saking orang-orang percaya sama Nabi Muhammad, nah makanya Nabi Muhammad oleh orang-orang dijuluki Al-Amin, orang yang jujur. Al-Amin artinya orang yang terpercaya, orang yang jujur, tidak berkata bohong dan tidak menipu. Nah, ayo kita tiru perilaku Nabi Muhammad, perilaku jujur Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad saja banyak orang yang menyayangi, banyak orang yang menyukainya karena Nabi Muhammad itu jujur, tidak pernah berbohong. Makanya Nabi Muhammad dipercaya sama orang lain. Nah, salah satu contoh jujur, contohnya seperti ini nih. Waktu sholat duhur tiba, nah adzan, kita itu mendengar suara adzan, tapi kita itu lagi nonton TV, misalkan tanggung, kedengeran padahal suara adzan. Suara adzan udah selesai, yang di masjid sudah sholat, ayah bunda udah sholat. Setelah ayah bunda sudah selesai sholat, ada ke kita nih menghampiri kita yang sedang menonton TV. Lalu bunda menanya sama kita, kakak udah sholat belum? Kita bilangnya udah. Nah, kalau bilangnya udah, padahal dari tadi kita itu nonton TV. Misalkan contohnya kakak itu nonton TV, padahal suara adzan kedengaran. Ayah dan bunda kelihatan sama kita udah sholat, tapi kita nggak ikut sholat, malah nonton TV dan tanggung. Pas ketika ditanya sama bunda, kakak udah sholat belum? Bilangnya udah, padahal belum. Nah, berarti itu kakak belum jujur ya. Padahal bilang aja gini, mohon maaf bunda, kakak belum sholat, tapi sekarang kakak mau sholat. Misalkan daripada kita berbohong seperti tadi, padahal masih lihat TV, belum sholat, bilangnya udah. Nanti gimana kalau kata bunda, kakak teh belum kelihatan wudunya, tadi nggak ikut sholat sama bunda, tapi kok bilangnya udah ya? Gimana nanti tiba-tiba kalau malah ayah sama bunda, kok kakak udah bilangnya udah sholat, padahal tadi nggak ikut sholat sama ayah dan bunda berjamaah. Misalkan kita malah bilang, udah tadi aku di kamar aku, padahal enggak. Nah, ayah dan bunda nanti jadi tidak percaya sama kita. Katanya tadi kita mau seperti Nabi Muhammad, mau menjadi orang terpercaya. Nah, tapi ini ketika ditanya sholat padahal belum, jawabnya udah, berarti kita belum jujur dong. Nah, sebaiknya kita harus berkata jujur. Nah, nanti mengucapkan mohon maaf, tadi aku misalkan kelupaan. Kalau yang lagi tidur, aku ketiduran. Nah, gitu ya. Kita tidak harus berkata bohong, tapi kita harus jujur, karena jujur itu disayang
semua orang, bahkan Allah pun sangat menyayangi orang-orang yang jujur. Nah, yang terakhir yaitu percaya diri. Apa sih Bu percaya diri itu? Percaya diri adalah percaya kepada kemampuan diri sendiri. Nah, karena pasti setiap orang itu mempunyai kemampuan masing-masing. Contohnya ada, aku mah bisa menggambar, aku bisa matematika, aku bisa main bola, aku bisa aku bisa berenang. Nah, itu kemampuan setiap orang berbeda-beda dan pasti setiap orang itu mempunyai kemampuan masing-masing. Nah, di sini percaya bahwa kita mampu mengerjakan. Nah, lawan percaya diri adalah rendah diri. Percaya diri ini tidak sama dengan sombong atau angkuh. Percaya kepada kemampuan diri sendiri tapi tidak merendahkan orang lain. Nah, kakak dan teteh yang cerdas itu harus mempunyai sikap yang percaya diri. Anak muslim berusaha gigih agar sukses mengerjakan cita-cita atau mengejar cita-cita. Agar punya sikap percaya diri, kita harus rajin belajar dan berlatih. Dengan belajar dan berlatih, kamu akan percaya bahwa kamu itu bisa. Nah, salah satu contohnya nih, misalkan Aa dan Teteh itu suka menggambar, hobi banget. Gemarnya Aa dan Teteh itu menggambar dan mewarnai. Nah, makanya Aa dan Teteh itu sering berlatih, sering belajar. Karena Aa dan Teteh itu sangat menyukai dengan menggambar dan mewarnai. Suatu hari ada perlombaan mewarnai dan menggambar. Aa dan Teteh itu ingin sekali mengikuti perlombaan tersebut. Tapi Aa dan Teteh itu malu, aku takut nggak bisa, atau aku takut hasil gambar atau hasil warnanya jelek, misalkan tidak bagus. Nah, Aa dan Teteh tidak boleh seperti itu. Tapi Aa dan Teteh harus percaya diri. Karena misalkan Aa dan Teteh itu suka menggambar, suka berlatih, suka belajar menggambar dan mewarnai. Nah, ketika kita sudah berusaha, sudah berlatih, sudah belajar, harus percaya diri bahwa kita itu mempunyai kemampuan, bahwa kita itu bisa. Nah, itu salah satu contoh percaya diri. Nah, untuk tugasnya Aa dan Teteh boleh mengirimkan audio kepada ibu guru, memberikan satu masing-masing contoh dari bersyukur, dari pemaaf, dari bersikap jujur, dan dari sikap percaya diri. Masing-masing satu contoh ya. Sikap jujur contohnya bagaimana, sikap pemaaf contohnya bagaimana, sikap jujur contohnya bagaimana, dan sikap percaya diri contohnya bagaimana. Masing-masing satu contoh ya. Oke. Nah, berikutnya untuk ujian kemampuan, Aa dan Teteh boleh membuka bukunya halaman 95. Nah, di sini di halaman 95 sampai 96, Aa dan Teteh boleh mengisi latihan soalnya ya, tentang materi bersikap jujur, pemaaf, percaya diri, dan bersyukur. Oke, sip. Nanti hasil audio dan hasil jawab latihan soalnya boleh dikirimkan ke ibu guru ya. Oke, sip. Terima kasih. Nah,
Terima kasih ya A dan Tete untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya meskipun belajar kita masih daring ya. Nah, jaga kesehatan. Terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.